Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Ari Nurdiansyah. Saya akan mempresentasikan tentang Kesultanan Cirebon. Perkembangan politik, Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang tampil sebagai raja di Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pakubuati yang dianggap sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya yakni Syarif Hidayatullah, anak dari pernikahan Nyai Rara Santang dan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya menikahi Nyimas Pakubuati, putri dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Indang Gelis, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 membagi wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara menjadi dua bagian, dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sebelah timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipunegara masuk wilayah Kesultanan Cirebon yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Sunan Gunung Jati wafat pada 1568. Fathahillah kemudian naik tahta dan memerintah Cirebon secara resmi menjadi raja sejak tahun 1568. Fathahillah menduduki tahta kerajaan Cirebon hanya berlangsung 2 tahun karena ia meninggal dunia pada tahun 1570. Sepeninggalan Fathahillah, tahta kerajaan jatuh pada cucu Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Mas, putra tertua Pangeran Dipati Karbon atau cicit Sunan Gunung Jati. Pangeran Mas kemudian bergelar Penambahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 81 tahun. Setelah Panembahan Ratu I meninggal dunia pada tahun 1649, pemerintahan Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Rasmi atau Pangeran Abdul Karim, yang kemudian dikenal pula dengan sebutan Panembahan Girilia atau Panembahan Ratu II. Masa kejayaan. Kerajaan Cirebon berada pada puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Syarif Hidayatullah. Masa kejayaan kerajaan Cirebon diawali dari perkembangan Islam. Pada masa Syarif Hidayatullah, Islam berkembang dengan pesat. Syarif Hidayatullah memperluas wilayah dengan menyiarkan agama Islam pada daerah-daerah kecil. Sejak pemerintahan Syarif Hidayatullah, bandar Cirebon makin ramai, baik untuk berhubungan laut antar Mesir dan Arab, Cina, Cempa, dan lainnya. Keramaian di Bandar Cirebon sudah menjadi bukti nyata kebesaran Cirebon di kancah internasional, terbukti dengan banyaknya pedagang dari berbagai negara. Dibentuknya sejumlah pasukan laskar dengan semangat yang tinggi yang dipimpin oleh para panglima dipati-dipati yang cukup berwibawa, bisa dipercaya loyalitasnya. Penyebab keruntuhan. Keberadaan Kesultanan Cirebon menjelang akhir abad ke-17 diwarnai dengan perjanjian-perjanjian VOC, antara lain perjanjian pada tanggal 7 Januari 1681. Kesultanan Cirebon mulai dicampuri politik kolonial VOC. Bidang ekonomi perdagangan, VOC mendapatkan hak monopolis seperti pakaian dan opium. Ekspor komoditi lada, beras, kayu, gula, dan sebagainya berada di tangan VOC. Sejak 1697, kekuasaan Keraton Kasepuhan dan Kanoman terbagi lagi atas Kecirebonan dan Keparabonan. Karena itu, menurut pendapat Saron Siddiqui,
Kesultanan Cirebon sejak 1681 sampai 1940 mengalami kemerosotan karena kolonialisme. Pada tahun-tahun 1906 dan 1926, di mana kekuasaan pemerintahan Kesultanan Cirebon secara resmi dihapuskan dengan disahkannya Gemeniti Cirebon atau bisa disebut Kota Cirebon. Berikut adalah peninggalan sejarah Cirebon: Keraton Kesepuhan Cirebon, Keraton Kanoman. Keraton Cirebonan bisa dilihat gambarnya Masjid Sang Cipta Rasa. Ada juga peninggalan tasawuf dan tarekat-tarekat keagamaan Islam seperti Kubrawiyah, Qadariyah, Syatariyah, dan kemudian Tijaniyah berkembang di Cirebon. Naskah-naskah kuno seperti Babad Cirebon, Tarita, Puaka, Caruban, Nagari, Papakem Cirebon itu bisa disebut peninggalan Kesultanan Cirebon. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.